Halo teman-teman guru hebat se-Indonesia, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Theodosia Milija. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari SDN Lancang, Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar, beserta implementasinya di sekolah saya. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah taman, tempat persemaian benih-benih budaya, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Sedangkan pendidik diibaratkan sebagai petani yang berfungsi menuntun tumbuhnya benih, dan anak adalah benih-benih. Setiap benih mempunyai karakteristik masing-masing. Berbeda benihnya, berbeda pula perlakuannya. Peran pendidik. Pendidik mempunyai peran yang pertama menuntun. Menuntun artinya mengarahkan, menunjukkan jalan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, pendidik menjadi petani atau tukang kebun. Tukang kebun bertugas merawat tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Petani hanya dapat memperbaiki konstruksi tanah, memberi pupuk, menyirami, dan membasmi hama agar benih tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan dan kekuatan yang ia miliki. Ia tidak dapat mengubah sifat karakter benih sesuai dengan kemauannya, selain menebalkan potensi benih yang baik dan mengurangi sifat negatifnya. Pola menuntun sebagai seorang pendidik. Dalam menuntun, pendidik harus memahami kodrat, potensi, bakat, dan minat anak. Setiap anak memiliki karakteristik, minat, dan potensinya masing-masing. Maka pendidik hanyalah merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi kreativitas dan imajinasi mereka. Dengan demikian, mereka mengalami kebebasan dalam belajar dan mengoptimalkan kemampuan mereka. Berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, dihargai, dipahami, dan dicintai. Perasaan ini akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Berhamba pada anak, memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi pada anak. Apapun keadaannya, anak ingin dianggap penting, diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Anak dilahirkan dalam sifat lingkungan alam yang membentuk budaya hidup mereka. Maka potensi-potensi budaya dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Namun mereka juga dipersiapkan pada pembentukan keterampilan abad 21. Membentuk budi pekerti atau akhlak mulia. Pendidikan bukan hanya intelektualitas saja, tapi juga menghasilkan budi pekerti, membentuk pelajar Pancasila, gotong royong,
sesuai dan memanfaatkan alam sekitar sesuai dengan materi yang diajarkan. Dalam pembiasan, kami juga melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan kebiasaan memberi salam, senyum, sopan santun, menolong teman yang berkesusahan, menghargai teman yang sedang bicara, sesuai dengan nilai-nilai budaya daerah kami. Sebagai pendidik di abad ke-21 ini, saya juga menyadari bahwa saya perlu meningkatkan wawasan dan meningkatkan profesionalitas saya dengan mengikuti kegiatan pelatihan, menjadi guru penggerak, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat. Bersama kita membangun, bergerak menuju perubahan, tinggalkan kebiasaan dan pola-pola lama yang menghambat kemajuan pendidikan, dan sukseskan program Merdeka Belajar. Pendidikan maju, Indonesia jaya. Salam guru penggerak.